Jadi, seperti yang kita ketahui bersama kalau sekarang, tema pada kelas hari ini itu terkait dengan ditutupnya masa prasejarah dan dimulainya masa sejarah Indonesia ya. Nah, jadi untuk materi hari ini tuh sama sama seperti materi sebelumnya itu atau melanjutkan di materi yang sebelumnya ya, terkait dengan masa prasejarah, yaitu pada saat masa, apa namanya, klasik ya, masa batu, sorry, pada saat zaman batu. Nah, kalau pada saat zaman batu ini, kita ada beberapa hal ya yang bisa kita, eee, apa namanya, kita perhatikan bersama. Eee, Sebentar coba kita lihat di ini, di apa, di ininya ya, di apa, di sebentar, eee, untuk masa, apa namanya, untuk masa sejarah ini, kita bisa melihat bahwa kalau ingin berbicara terkait dengan, sejarah, sebelumnya kita juga harus berbicara terkait dengan, apa ya, istilahnya periodiknya gitu, periodisasinya seperti apa gitu. Periodisasi, eee, dalam masa prasejarah ini gitu. Nah, adapun, yang bisa saya share, tapi mohon maaf kalau misalkan ada beberapa kendala dan tidak terlihat dengan jelas ya. Apa terlihat untuk ininya, untuk apa, presentasinya? Bisa full screen nggak ya, Dharma? Oh, untuk full screen ini dia, mentok dia, Kak. Oh, oke oke. Yang Heeh, lain jelas jelas ya? Tadi udah saya jelas nggak? bagikan juga sih, udah saya bagikan Oh masing-masing. iya, heeh heeh. Nah, jadi mohon maaf sebelumnya kalau untuk full screen ini kembali lagi masalah perangkat keras, dadakan lagi jadi agak kurang ini dia, agak kurang jelas di font-nya. Nah, jadi untuk ditutupnya masa prasejarah Indonesia kita kembali lagi ke ini, ke apa namanya, ke periodisasi ya gitu. Jadi kita, harus mengetahui dulu apa itu periodisasi agar nantinya ketika kita memahami sejarah, ketika kita berbicara sejarah, ketika kita mempelajari sejarah, kita dapat, apa istilahnya, mengetahuinya secara bijak gitu. Karena nggak ini ya, apa namanya, tidak menutup kemungkinan dan banyak sekali ketika berbicara terkait sejarah ini, yang dibahas hanya satu peristiwa saja, tapi tidak merunutkan peristiwa tersebut. Nah, balik lagi ke tema kita, kemarin kita sudah berbicara terkait dengan prasejarah, bagaimana prasejarah di Indonesia itu berkembang dan bagaimana prasejarah di dunia juga berkembang, walaupun hanya bersifat umum, tidak bersifat khusus gitu ya. Bagaimana manusia, purba dan manusia purba berjalan dan lain-lain gitu. Kita hanya membahas terkait dengan umumnya saja. Nah, di sini kita bisa baca terkait dengan periodisasi. Dalam penulisan kebudayaan masa lalu, diperlukan kronologi kewaktuan untuk mempermudah dokumentasi atau pencatatan. Atau poin kedua, itu definisinya terkait dengan penggolongan atau pengkelompokan peristiwa dapat dilakukan untuk mempermudah klasifikasi dan jenjang keilmuan. Nah, kenapa di sini saya membagikan terkait dengan definisi periodisasi? Karena yang tadi saya katakan bahwa untuk mempelajari sejarah, untuk mengetahui sejarah gitu, kita harus mengetahui dulu definisi periodisasi agar tidak kebingungan dan nggak keblinger atau tidak salah mengartikan sesuatu gitu ya, suatu peristiwa. Karena bahaya sekali kalau misalkan mengartikan sejarah itu salah ini gitu, salah tafsir gitu, nantinya bakalan jadi salah tafsir. Nah, dalam masalah periodisasi ini, setiap peristiwa itu memiliki hasil kebudayaannya masing-masing dan ciri khasnya masing-masing gitu. Di setiap negara itu memiliki, eee, apa namanya, ciri khasnya masing-masing. Nah, ini di Indonesia juga memiliki ciri khasnya masing-masing dan kalau berbicara terkait dengan kesejarahan Indonesia, luar biasa, sangat gitu, sangat luar biasa.
bagaimana hebatnya dan multilateralnya gitu. Bagaimana Indonesia ini bisa dalam hal eh, hasil kebudayaan itu sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat banyak. Nah, kalau misalkan dilihat bagaimana prasejarah ini bisa masuk ke masa sejarah, itu dilihat dari bagaimana tulisan itu hadir. Jadi yang membedakan antara masa prasejarah dan masa sejarah itu hanya terkait dengan hasil kebudayaan atau tinggalan kebudayaan berupa tulisan gitu. Misalkan begini, kalau pada masa prasejarah itu tinggalannya eh, dihasilkan dari tinggalan-tinggalan yang non tulisan, sedangkan masa sejarah itu dimulai sejak tulisan itu ada dari hasil kebudayaan tersebut. Jadi nggak melulu masa prasejarah itu dimulai dari 1 Masehi misalkan, atau nggak melulu masa prasejarah di dunia itu ditutup pada saat 0, 0 Masehi atau 3000 sebelum Masehi misalkan. Nggak melulu. Yang jadi patokannya itu hanya terkait dengan tinggalannya gitu ya. Jadi apakah di suatu negara itu ada hasil tinggalan berupa tulisan? Kalau ada, dimulainya sejak kapan tinggalan tersebut ada gitu. Kalau misalkan dicek, kalau di Indonesia sendiri itu dimulainya ketika Yupa itu hadir gitu, atau prasasti di Kutai itu hadir. Nah, maka disitulah dihitung masa sejarah Indonesia dimulai begitu. Atau misalkan di negara lain ketika ada sebuah kitab ditemukan gitu. Kitab itu ditemukan pada pada abad keberapa? Misalkan ini hanya misalkan, hanya sebuah contoh. Misalkan abad ke-1 Masehi, berarti abad ke-1 Masehi itu sebagai titik poin negara tersebut memulai masa prasejarahnya. Nah, runutan periodisasi ini kan penting jadi akhirnya. Bagaimana periodisasi prasejarah ditutup dan mulai masa prasejarah dimulai gitu. Nah, setiap negara ini berbeda-beda dan selalu berkembang gitu, dan selalu tidak melulu konsekuen gitu, atau bahasa ininya tidak melulu di tanggal atau di abad sekian gitu. Karena masa sejarah ini akan terus berganti ketika ada hasil atau temuan hasil kebudayaan yang baru gitu. Misalkan pada saat hari ini kan Yupa yang tertua, tulisan tertua di Indonesia itu hari ini Yupa. Kalau misalkan di tahun depan ditemukannya lagi tinggalan arkeologi atau tinggalan eh, purbakala Indonesia berupa tulisan dan umurnya lebih tua, maka dimulainya masa sejarah Indonesia bisa kembali mundur atau kembali maju ya, atau kembali menua lagi gitu. Jadi itu tidak melulu di tanggal segitu Kak, atau di tahun segitu gitu. Karena dimulainya masa sejarah itu terkait dengan bagaimana hasil kebudayaan tulisan ditemukan. Itu dimulainya masa sejarah. Dan berakhirnya masa prasejarah juga ketika tulisan tersebut ditemukan di tahun segitu. Kalau ditanyakan apakah eh, itu adalah sesuatu hal yang tepat atau itu adalah ketepatan, itu tidak berarti sesuatu hal yang tepat gitu. Karena balik lagi, sesuatu hal periodisasi ini hadir ya bagaimana ketika tinggalan itu ada gitu. Karena kalau misalkan ada tinggalan berarti di situ ada pembuktian. Kalau misalkan tidak ada pembuktian, kalau tidak ada tinggalan berarti kan tidak ada pembuktian. Jadi seperti itu teman-teman. Bagaimana kita mempelajari dulu bagaimana sejarah ini hadir gitu. Masa sejarah ini hadir dan masa prasejarah di Indonesia itu ditutup. Balik lagi di materi sebelumnya yang saya katakan kepada teman-teman, yang saya sharing kepada teman-teman bahwa masa prasejarah itu tidak melulu primitif. Karena masa prasejarah ini definisinya ya terkait dengan bagaimana tulisan belum ditemukan pada masa itu.
Kalau di Indonesia sendiri 1 Masehi itu masih tergolong masa prasejarah karena belum ditemukannya tulisan pada abad sekian. Begitu. Begitu juga abad kedua. Kalau di Indonesia sendiri, masuknya kebudayaan India itu menjadi pintu gerbangnya masuknya atau dimulainya masa prasejarah di Indonesia. Kalau di Indonesia ya, kita berbicara terkait dengan sejarah di Indonesia. Nah, sejarah di Indonesia ini dimulai pada saat masuknya kebudayaan Indonesia ke Indonesia. Masuknya kebudayaan India ke Indonesia maksud saya. Jadi bagaimana kebudayaan India ini ternyata menjadi gerbang lahirnya tulisan-tulisan atau dikenalnya tulisan di Indonesia. Begitu menurut tinggalan yang ada di Indonesia, tinggalan purbakala yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Yupa. Yupa ini merupakan prasasti tulis yang ditemukan di wilayah Kalimantan atau di Kutai tepatnya. Jadi prasasti Yupa atau Yupa ini merupakan tinggalan dari kerajaan Kutai. Ini yang menjadi salah satu salah satu bentuk tinggalan tulisan tertua yang ada di Indonesia. Yupa ini menjadi pintu gerbangnya gitu. Salah satu pintu gerbang masuknya sejarah atau dikenalnya tulisan di Indonesia. Ini merupakan sesuatu hal yang penting terkait dengan sejarah di Indonesia. Yupa ini ditemukan di Kutai, ada 7 buah, bentuknya itu seperti ini, bentuknya itu seperti tiang lurus begitu. Jadi ini seperti apa ya, kalau di masa prasejarah itu ada yang namanya menhir ya. Bentuknya sama seperti menhir. Nah, bentuknya seperti ini. Ini salah satu contoh yang saya ambil di Google terkait terkait menhir yang ada di Toraja. Bentuknya hampir sama seperti menhir, hanya saja dia sudah dibentuk sedemikian rupa yang nantinya bentuk tersebut bisa diukir menjadi tulisan-tulisan yang akan diinformasikan kepada masyarakat pada saat itu. Nah, Yupa ini sendiri isinya itu atau informasi yang ada di dalam sana itu terkait dengan bagaimana proses perubahan kepemerintahan ternyata. Salah satu isi Yupa di sana itu proses perubahan kepemerintahan pada saat itu dari pemerintahan kesukuan menjadi pemerintahan kerajaan gitu. Itu kurang lebih ya definisinya kurang lebih seperti itu gitu. Kenapa bisa didefinisikan seperti itu? Karena ternyata di dalam isi Yupa ini mengandung istilahnya pengertian yang menuju ke sana gitu. Contohnya seperti ini. Di sana itu tertulis bahwa ada nama Raja Kudungga. Nah, nama Raja Kudungga ini menurut para ahli, Kudungga ini merupakan sosok penamaan asli dari Kalimantan itu sendiri. Namanya Kudungga gitu. Jadi Kudungga ini sosok asli dari Kalimantan atau dari Indonesia itu sendiri gitu, karena namanya Kudungga. Nah, menyerahkan pemerintahannya kepada anaknya pada saat itu. Kalau nggak salah namanya, kalau saya tidak ketukar gitu ya, Mulawarman atau Aswawarman. Saya suka ketukar gitu namanya. Nah, Aswawarman atau Mulawarman ini merupakan nama yang dekat dengan nama-nama dari India sana gitu. Jadi istilahnya tadinya bapaknya dari dari Kalimantan asli, lalu merubah, tiba-tiba anaknya berubah nama menjadi Aswawarman dan Mulawarman. Itu menurut para ahli ya. Jadi para ahli bilang bahwa di situ ada pertukaran kebudayaan, bagaimana dari segi nama, dari segi bahasa, dari segi tulisan yang Yupa tadi yang ada di batu itu sudah mulai masuk ke Indonesia dan juga sudah mulai mempengaruhi kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia, salah satunya yang ada di Kutai tersebut gitu. Itu tulisan pertama yang ditemukan di Indonesia pada saat itu. Ini kira-kira abad keempat pada saat itu. Nah, abad ketiga apa abad keempat gitu ya, tulisan Yupa ini muncul. Apakah hanya ada di sana? Apakah hanya ada di Kalimantan? Ternyata ada juga di Jawa Barat itu sendiri.
Salah satunya ada di Prasasti Tugu yang ditemukan di Jakarta Utara dan Prasasti Ciaruten yang ditemukan di Bogor. Nah, ini merupakan contoh juga tulisan yang hadir di Indonesia dan menutup masa prasejarah di Indonesia hingga memulainya masa sejarah di Indonesia. Kedua prasasti inilah menjadi contoh dan menjadi bukti dimulainya masa sejarah Indonesia. Dan artinya ketika masa prasejarah ditutup dan masa sejarah itu dimulai di Indonesia, disitulah ada pengaruh kebudayaan baru yang masuk. Kebudayaan apa itu? Yang sudah dijelaskan tadi, kebudayaan India di sana. Kebudayaan India lah yang masuk, mulai dari segi tulisan. Tulisannya merupakan tulisan aksara Palawa namanya, dengan bahasa Pali atau bahasa Sanskerta yang masuk ke Indonesia pada saat itu. Jadi dari segi bahasa, dari segi aksara pun dipengaruhi Indonesia hingga masuknya kebudayaan India secara menyeluruh. Nah, lalu bagaimana kebudayaan India ini bisa masuk ke Indonesia dan mempengaruhi Indonesia hingga Indonesia mengenal tulisan dan mengenal kebudayaan yang lainnya gitu, mempengaruhi kebudayaan yang lainnya. Nah, para ahli ini mendefinisikan dua cara. Yang pertama itu ada cara aktif dan yang kedua itu ada cara pasif. Cara aktif itu diketahui dengan nama teori arus balik. Apa itu teori arus balik? Teori arus balik ini ternyata kebudayaan India masuk ke Indonesia itu ternyata dipengaruhi oleh orang Indonesia itu sendiri. Kok bisa gitu? Nah, orang Indonesia ini ternyata menurut para ahli karena pada saat itu masa pelayaran sudah sudah aktif dan sudah diketahui oleh orang Indonesia khususnya ya, seperti lagu lah, nenek moyangku seorang pelaut. Nah, nenek moyang kita memang menjadi seorang pelaut handal gitu. Dari keterangan beberapa berita dari India bahwa ada orang-orang berita India dan berita Cina, banyak orang-orang Indonesia yang arus balik gitu atau berlayar menuju ke India sana untuk menukarkan beberapa rempah-rempah dan juga ada yang istilahnya melakukan perjalanan gitu. Akhirnya sampai ke India, setelah dia sampai ke India, dia mempelajari kebudayaan di sana. Dia mempelajari kebudayaan di sana, dia juga tinggal di sana, dia juga belajar di sana. Seperti halnya kita kalau misalkan gini deh, kalau misalkan saya misalkan dari Karawang, saya datang ke Jakarta karena saya datang ke Jakarta hanya untuk tinggal dan untuk bekerja, akhirnya saya terpaksa ngekos di sana. Setelah saya ngekos di sana, tidak berapa lama, misalkan 3 bulan lah ya, 3 bulan saya ada di Jakarta, secara tidak langsung pasti logat saya sudah logat Jakarta gitu. Karena kita kan harus datang ke sana terus beradaptasi ya. Jadi kita beradaptasi. Ketika kita melakukan adaptasi saya melakukan adaptasi di Jakarta, bahasa saya akan sedikit mendekati Jakarta gitu. Kayak misalkan sudah lu, gue, dan lain-lain. Atau kita sudah bilang, abang, yang tadinya saya di Karawang misalkan, Kang atau A, karena ke Jakarta jadi abang gitu. Nah, hal-hal seperti itulah yang dilakukan oleh masyarakat atau manusia Indonesia pada saat itu yang datang ke sana, mempelajari di sana, lalu kembali lagi ke Indonesia. Setelah dia kembali ke Indonesia, hal-hal tersebut ternyata tidak bisa dihilangkan dan diceritakan ulang oleh manusia Indonesia pada saat itu gitu ya, manusia penunjang Indonesia pada saat itu kepada orang-orang Indonesia yang ada di sini. Bagaimana contoh dasarnya seperti kita datang ke berlibur deh ke Megamendung misalkan. Orang-orang Jakarta berlibur ke Megamendung. Setelah dia sampai ke Megamendung, orang pertama kali, misalkan orang Jakarta yang pertama kali datang ke Megamendung. Pulang dari Megamendung, dia akan bercerita bagaimana suasana Megamendung, bagaimana masyarakat Megamendung itu kepada orang-orang Jakarta atau teman-temannya.
Jadi contohnya seperti itu. Atau saya sebagai orang Karawang datang ke NTT, Nusa Tenggara Timur. Karena saya baru pertama kali datang ke NTT, saya menikmati NTT bagaimana makanannya, apa namanya, bahasanya, bagaimana kebudayaannya. Lalu saya balik lagi ke Karawang, saya akan menceritakan itu dan eee, akan ada beberapa hal yang mungkin saya bawa ke situ, ke Karawang gitu, ke Karawang. Entah itu eee, adaptasi saya terkait dengan bahasa, atau bagaimana saya adaptasi terkait dengan konsumsi atau makanan dan lain-lain. Nah, itulah yang terjadi juga pada saat itu melalui teori arus balik. Pertanyaannya, buat apa dia ke sana dan berapa lama dia ada di sana? Orang Indonesia ya maksudnya. Berapa lama orang Indonesia ada di India dan ngapain dia tinggal di sana sedangkan dia kan secara bahasa atau secara tempat tinggal dia kan nggak punya. Nah, teori arus balik ini seperti seperti halnya kita juga harus mengerti bagaimana teori perlayaran itu ada ya. Bagaimana zaman dulu itu nggak seperti sekarang. Dulu proses pelayaran itu menggunakan tenaga angin dan sangat-sangat bergantung kepada alam. Nah, ketika mereka melakukan perjalanan ke India dengan angin yang juga menuju India, setelah dia sampai sana, tidak mungkin dia juga akan pulang dengan angin yang sama. Karena dia harus membutuhkan angin yang berbeda untuk menuju Indonesia atau angin yang sebaliknya, begitu. Nah, itulah hal mengapa manusia Indonesia harus bertahan dulu di sana ketika dia sudah sampai. Karena ketika dia sudah sampai di sana, dia harus menunggu 3 atau 4 bulan mungkin, atau 6 bulan untuk menunggu angin yang sebaliknya agar bisa sampai ke Indonesia gitu. Kalau zaman sekarang mungkin kita bisa ada El Nino ya, terus ada apa gitulah. Mungkin saya juga kurang paham terkait dengan hal seperti itu. Nah, tapi yang pasti itu itulah yang apa namanya, yang dilakukan oleh orang Indonesia pada saat itu kenapa dia tinggal lama di sana. Nah, itulah yang akhirnya membuat teori arus balik ini berdampak kepada Indonesia pada saat itu. Karena orang-orang Indonesia juga sudah mulai berpikir, berpikir jauh, sorry, berpikir jauh dan orang-orang Indonesia pada saat itu juga sudah mulai rasa ingin tahunya sudah tinggi gitu. Bagaimana sih kebudayaan di sana? Apakah bisa diterapkan di sini dan lain sebagainya. Nah, itulah yang menjadi dasar masuknya kebudayaan India ke Indonesia pada saat itu dengan cara atau teori arus balik, dengan cara aktif melalui teori arus balik. Nah, lalu bagaimana dengan cara pasif? Nah, cara pasif ini ada 3 teori, yaitu teori Brahma, teori Kesatria, dan teori Waisya dan Sudra. Kalau dari segi nama, Brahma, Kesatria, Waisya, Sudra ini bagi kawan-kawan atau teman-teman yang belum mengetahui, ini merupakan nama kasta atau pengkastaan di India pada saat itu untuk stratifikasi sosial yang ada di sana. Kaum Brahma. Kaum Brahma ini merupakan kaum bangsawan atau bukan bangsawan, kaum agamawan. Kaum Brahma ini merupakan kaum agamawan. Sedangkan kaum Kesatria ini merupakan kaum bangsawan atau kaum-kaum kerajaan. Orang-orang yang ada di ruang lingkup kerajaan. Sedangkan Waisa dan Sudra ini merupakan kaum pedagang dan kaum petani. Lalu dari segi teori kaum Brahma mengatakan bahwa kebudayaan India datang ke Indonesia ini tidak lepas dari adanya pengaruh dari kaum Brahma ini, karena kaum Brahma ini merupakan kaum agamawan. Jadi mereka punya potensi untuk menyebarkan agama ke Indonesia pada saat itu. Itu menurut teori kaum Brahma. Nah, orang-orang Brahma atau kaum-kaum Brahma ini melakukan pelayaran dari India ke Indonesia pada saat itu. Setelah dia melakukan pelayaran dan dia menyebarkan agama di Indonesia yang dikenal dengan agama Hindu dan Buddha pada saat itu. Itu menurut teori kaum Brahma. Tapi dari teori kaum Brahma ini juga ada beberapa singgungan karena menurut beberapa ahli juga mengatakan bahwa kaum Brahma pada saat itu tidak boleh melakukan perjalanan melintasi air
atau kaum Brahma tidak boleh melakukan perjalanan terlalu jauh. Itu ada apa namanya, beberapa hal juga yang menjadi singgungan di teori kaum Brahma ini. Lalu di teori kesatria ini mengatakan bahwa kebudayaan India datang ke Indonesia ini dibawa oleh orang-orang kerajaan. Kenapa dibawa oleh orang-orang kerajaan? Ada dua definisi. Yang pertama itu terkait dengan peluasan ruang lingkup politik kerajaan pada saat itu. Dia ingin memperluas kekuasaan kerajaan. Akhirnya setelah dia ingin memperluas kekuasaan kerajaan, dia melakukan invasi-invasi ke beberapa daerah. Salah satunya ke Indonesia. Itu menurut definisi pertama. Jadi kerajaan dari India ini melakukan invasi ke Indonesia untuk memperluas kekuasaannya. Maka dari itu teori kesatria ini muncul. Yang kedua, ada teori kesatria yang mengatakan bahwa pada saat itu ada beberapa daerah atau wilayah kerajaan di India kalah perang. Lalu setelah mereka kalah perang, orang-orang kesatria atau orang-orang bangsawan yang ada di sana tidak memiliki kerajaan, tidak memiliki lagi kekuasaan politik, yang akhirnya orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan politik ini diasingkan, lalu mereka tuh melakukan perjalanan ke Indonesia pada saat itu. Setelah dia melakukan perjalanan ke Indonesia, lalu dia menyebarkan kebudayaan yang ada di India di Indonesia. Itu menurut teori kesatria. Sedangkan menurut teori Waisa dan Sudra, yang sudah saya katakan di awal bahwa Waisa dan Sudra ini merupakan kaum petani dan kaum pedagang. Ini yang memiliki potensi besar juga untuk menyebarkan kebudayaan di India di Indonesia. Kenapa? Karena pedagang dan petani ini merupakan akar rumput lah ya, akar rumput komunitas yang ada di sana gitu, dan besar, banyak, juga punya potensi datang atau pulang pergi sangat besar gitu di Indonesia untuk berdagang, untuk menukarkan hasil-hasil tani dan lain-lain ke Indonesia. Nah, pada saat dia melakukan penukaran itu, pada saat dia melakukan perdagangan itu, adalah komunikasi dua arah yang akhirnya juga menyebabkan orang Indonesia melihat apa sih yang dia lakukan. Misalkan orang India datang ke Indonesia pada saat itu pedagang India datang ke Indonesia, ada ritual-ritual tertentu yang dilakukan oleh pedagang India yang dilihat oleh orang-orang Indonesia. Ngapain sih dia? Setelah itu karena kepo kan gitu. Akhirnya dia nanya, ngapain sih, apa yang dia lakukan? Apa yang kamu lakukan? Saya melakukan ini. Ada komunikasi dua arah di sana yang akhirnya menyebabkan kebudayaan India ini terus menjadi informasi utama gitu, atau hal yang dikepoin oleh orang Indonesia pada saat itu. Nah, seperti itu. Bagaimana teori-teori masuknya kebudayaan Indonesia ke sini gitu. Yang jadi pertanyaan, ngapain sih mereka? Yang jadi pertanyaan lagi gitu misalkan, terus ngapain mereka sibuk-sibuk berlayar pada saat itu? Emang pada saat itu sudah ada perdagangan bebas gitu, atau apakah sudah ada diplomasi politik gitu? Akhirnya mereka datang ke situ. Nah, pelayaran ini booming gitu karena ada beberapa hal. Yang pertama itu yang kita kenal bersama lah. Ada dua kubu nih ya, misalkan ya, yang lagi populer waktu itu, lagi populer. Kubu bumi bulat dan kubu bumi datar gitu. Nah, ini salah satunya. Pelayaran ini menjadi aktif karena ternyata pada saat itu manusia sudah bisa membuktikan atau akan membuktikan apakah benar bumi itu datar dan memiliki ujung. Karena waktu itu ada mitos bahwa bumi itu memiliki ujung. Gitu. Setelah dilihat dari pantai ke ujung sana, wah di sana kayaknya ujung dunia deh. Gitu. Di sana ujung dunia deh. Akhirnya orang-orang tidak berani melakukan perjalanan menuju ke sana karena dia takut jatuh dan lain-lain. Ternyata setelah dilakukan pembuktian, mereka melakukan pelayaran, ternyata bukan ujung bumi yang ditemukan, tapi pulau-pulau baru atau daerah-daerah baru, tempat-tempat baru yang dia temukan dan memiliki hal-hal baru yang juga mereka temukan gitu. Akhirnya hal tersebutlah yang menjadi populer di dunia
yang juga dikonsumsi oleh masyarakat India dan Indonesia untuk melakukan petualangan daerah gitu. Yang juga nantinya secara periodik hal tersebut juga menjadi populer dan menjadi salah satu sebab kenapa penjajahan itu atau kolonialisme itu hadir. Nah, nanti kita bahas di apa materi selanjutnya mungkin ya terkait dengan hal tersebut. Nah, selanjutnya ini ada masuknya kebudayaan di Indonesia yang tadi ya sudah dijelaskan. Nah, ini terkait dengan hasil kebudayaan. Yang jadi pertanyaan kan, tadi kan di awal sudah bilang terkait dengan periodisasi tersebut ya. Bagaimana periode masa prasejarah itu ditutup, lalu periodisasi sejarah itu dimulai. Periodisasi masa prasejarah ditutup pada saat sudah ada dan ditemukannya sebuah tulisan di sebuah periodik atau di sebuah masa. Nah, setelah ditemukannya tulisan ini kan harus dicari tahu tulisan ini berasal dari mana, datang dari mana, bahasanya apa, dan apa yang dipengaruhinya gitu. Nah, masuknya kebudayaan India ini ternyata selain menghasilkan tulisan, ternyata dia juga menghasilkan kebudayaan berbentuk. Yang pertama ada sistem pemerintahan, yang kedua ada sastra, yang ketiga ada seni bangunan, yang keempat ada seni rupa, dan yang kelima adalah kepercayaan. Lalu apa yang disebut sistem pemerintahan? Nah, sistem pemerintahan ini ada yang pertama kesukuan. Kerajaan, maaf. Yang tadi dijelaskan di awal juga bahwa Indonesia itu awalnya itu organisasinya atau sistem politiknya, sistem politik kelompoknya, sistem politik komunalnya itu berbentuk kesukuan. Diketuai oleh kepala suku, lalu anak-anaknya dan lain sebagainya menjadi struktur yang lainnya gitu. Itu sistemnya dan memiliki tempat tinggal di sebuah desa yang yang berada di pedalaman atau tengah hutan gitu misalkan. Lalu berganti setelah masuknya kebudayaan India tersebut berganti menjadi apa? Menjadi sistem kerajaan. Kepala suku ini diganti menjadi raja. Nah, raja ini lalu membuat sistem yang lebih besar lagi. Adanya sistem kasta tersebut atau sistem stratifikasi sosial yang awalnya kesukuan itu sistem stratifikasi sosialnya hanya bersifat bagaimana ada ketua adat, bagaimana ada orang yang mengobati atau balian atau dukun atau apa gitu pengobatan yang bagian pengobatan dan ada tetuanya orang yang paling tua yang dituakan di sana seperti apa. Nah, itu sistemnya diganti menjadi sistem stratifikasi sosial berbasis kasta. Bagaimana ada kaum kesatria, terus bagaimana di ruang lingkup kelompok itu ada juga kaum petani, bagaimana nanti di lingkup tersebut kelompok tersebut ada pedagang, ada juga kaum Brahma dan lain-lain. Pembagian kerja bersifat kerajaan. Lalu di sana juga ketika ada sistem kerajaan, ternyata ada juga berlakunya sistem hukum. Berlakunya sistem hukum seperti apa? Berlakunya sistem hukum yang mengikat gitu. Bagaimana ketika ada permasalahan, prosesnya ada, sanksinya ada, dan hal tersebut semuanya dikendalikan oleh kerajaan pada saat itu. Nah, sistem hukumnya ada nih, dibukukan. Terus ada orang juga yang bertugas untuk menjalankan hukum ini agar tetap berjalan juga. Itu yang ditinggalkan oleh atau yang dihasilkan dari masuknya kebudayaan India ke Indonesia. Lalu itu tadi sistem pemerintahan, lalu ada sistem sastra, ada sastra di sana. Sastra itu yang dijelaskan tadi, ada tulisan dan ada juga huruf. Bagaimana tulisan dikenal, bagaimana huruf dikenal, Hana, Caraka, Data, Sawala itu kan bahasa tulisan yang dipengaruhi oleh kebudayaan India gitu. Hana, Caraka, Data, Sawala, Maga Batanga
itu atau yang kita kenal sebagai sastra Jawa kuno itu juga dipengaruhi oleh kebudayaan India atau sastra-sastra yang lain dan tulisan-tulisan yang lain. Nah, lalu setelah itu ada cerita-cerita. Ada cerita-cerita itu seperti apa contohnya? Ada cerita Mahabharata, ada cerita Ramayana, dan juga ada cerita yang lainnya. Tapi saya garis bawahi lagi, satu lagi. Nih, ada puisi-puisi juga. Puisi-puisi ini berupa seperti apa? Contohnya kalau di Indonesia seperti pupuh, kalau di Sunda, di eh, Jawa apa ya namanya ya? Kalau di Jawa mungkin pupuh juga ya kalau nggak salah. Ada serat dan lain-lain. Nah, itu bentuk puisi-puisi yang juga diambil dari kebudayaan India yang masuk ke Indonesia pada saat itu. Nah, tapi yang harus kita garis bawahi, apakah semuanya dijiplak oleh orang Indonesia gitu? Diambil? Ternyata tidak. Karena yang diambil oleh orang Indonesia itu dialkulturasikan kembali, diasimilasikan kembali, dan diperkuat oleh lokal jenius yang ada di Indonesia, diperkuat oleh orang-orang Indonesia itu sendiri. Contohnya seperti sastra yang tadi dibilang, ada Mahabharata. Dari cerita Mahabharata ternyata di Indonesia ditambahkan beberapa tokoh. Kalau di Sunda itu ditambahkan tokoh cepot di sana. Ada tokoh cepot yang ada di Mahabharata, di cerita Mahabharata. Kalau di Jawa itu ada punakawan, ditambahkan lagi oleh orang-orang Indonesia. Ada penokohan ini nih. Kenapa ada penokohan ini? Ya karena kebudayaan Indonesia juga yang harus masuk ke sana untuk bisa nempel di orang-orang Indonesia gitu. Itu dari segi sastra ya tadi ya. Bagaimana sastra mempengaruhi sastra yang hari ini juga dipengaruhi oleh kebudayaan India di sana. Lalu dari segi bangunan. Nah, dari segi bangunan bisa kita lihat di sini dan kita ketahui bersama bahwa adanya bangunan di Indonesia berupa bangunan purbakala di Indonesia berupa candi namanya. Nah, candi ini merupakan tempat ibadah atau ritual, tempat ritual dari kepercayaan Hindu-Buddha pada saat itu. Nah, dari bangunan-bangunan itu, dari bangunan-bangunan yang ada di Indonesia, bangunan candi di Indonesia, ternyata juga dipengaruhi oleh kebudayaan-kebudayaan dari India. Salah satunya ini. Di sebelah kiri kita bisa lihat itu merupakan bangunan yang ada di India, yang dibangun pada masa Gupta, dan yang di kanan, yang di kiri tadi India, yang di kanan itu ada di Indonesia. Itu ada di Candi Dieng, di Percandian Dieng. Itu memiliki bentuk yang hampir sama, walaupun ada beberapa hal yang juga dibedakan di sana. Nah, arsitektur ini ternyata juga dibangun secara kolaborasi antara orang Indonesia dan orang India. Bagaimana orang India mungkin pada saat ini, kalau secara modern, disebut mandor ya. Dan sedangkan orang Indonesia pada saat itu disebut buruhnya pada saat itu. Jadi ada kolaborasi aktif di sana. Ada arsitektur dan ada sipilnya gitu. Ada teknik sipil dan ada teknik arsitekturnya. Dan di sana juga dipengaruhi oleh teknik teknik sipil di sini bukan berarti dia hanya sebagai buruh saja ya, tapi dia juga aktif untuk memberikan saran kepada arsitektur bahwa di sini ada bahannya ini, di sini letaknya seperti ini dan lain-lain. Akhirnya membentuk bangunan yang hampir serupa tapi memiliki ciri khas yang berbeda dengan yang ada di India. Nah, yang kedua itu ada arah gitu. Dari segi arah, bagaimana kebudayaan India ini membangun tempat-tempat tinggal berdasarkan arah. Nah, di Indonesia juga sampai sekarang kayaknya masih ada ya. Masih ada orang yang kayak arahnya ke timur ya rumah karena kena sinar matahari gitu-gitu. Nah, itu juga terpengaruh oleh kebudayaan India. Nah, salah satunya itu ada di yang sampai sekarang masih ada, itu ada di arsitektur rumah adat Bali. Bagaimana rumah adat Bali ini terpengaruhi oleh arah-arah ya, bagaimana dapur arahnya kemana, kamar arahnya kemana, dan lain sebagainya. Dan juga ada gapura yang merupakan juga sebagai salah satu yang menjadi pengaruh yang dibawa oleh
dari kebudayaan India yang diadopsi di Indonesia dan dikembangkan lagi di Indonesia. Yang berikutnya itu ada seni rupa. Nah, seni rupa ini ada apa namanya, relief-relief ya, relief-relief yang ada di bangunan yang merupakan juga sebagai salah satu dokumentasi. Di sini lihat ada pohon yang sama, yang di sebelah kiri ini di India dan sebelah kanan ini ada di Indonesia. Ini di India, yang ini di Indonesia. Nah, dari segi kepercayaan itu ya yang kita ketahui itu ada Hindu Buddha yang dibawa oleh kebudayaan India ya. Bagaimana kebudayaan India ini membawa salah satu kepercayaan, kebudayaan berupa kepercayaan yang datang ke Indonesia bernama Hindu Buddha. Yang awalnya di Indonesia, di masa megalitikum itu kita menganut dinamisme dan animisme. Bagaimana nenek moyang ini ternyata memiliki kendali penuh secara rohani di Indonesia pada saat itu. Lalu digantikanlah dengan kepercayaan Hindu-Buddha. Nah, jadi untuk materi hari ini, saya rasa sampai di sana bagaimana ditutupnya masa prasejarah Indonesia dan dimulainya masa sejarah Indonesia. Mungkin seperti itu, Kak, untuk materi hari ini. Ya, tuh Dharma ada beberapa pertanyaan Ya. di chat ya, mungkin bisa ditanggapi ya. Oh iya, iya. Sebentar. Ya, sambil baca Bung dari Bumi ya. Silakan Bumi. Iya, saya Silakan tertarik Bumi. tadi Sansekerta itu tulisan Ya. dari India ya. Iya, yang Nah, benar. terus tulisan asli yang dari Indonesia, yang dari asli dari wilayah Nusantara, apa memang tidak ada atau bukan? Karena kalau saya lihat tadi kan ada percampuran budaya, mestinya udah ada budaya kan di daerah Nusantara ini gitu. Kalau untuk apa namanya, untuk di Indonesia sendiri, kalau tidak salah, itu tulisan tertua itu ada di wilayah Sumatera. Saya lupa suku apa ya gitu. Ada di sana ada apa namanya, ada tulisan tertua di Indonesia yang apa namanya, yang dituliskan juga melalui bahasa daerah. Apa di India tadi yang tulisan dan bahasa, kalau di Indonesia yang paling dikenal tulisannya itu tulisan Palawa. Tulisannya yang paling awal, tulisan Palawa. Bahasanya bahasa Sanskerta dan juga ada bahasa Palawa atau bahasa Pali itu sendiri. Nah, kalau untuk di Pulau Jawa, Sulawesi kental dipengaruhi oleh kebudayaan India. Kalau untuk di Sumatera itu yang saya kurang paham, bagaimana, apakah itu juga terpengaruhi, apa memang Notok itu merupakan kebudayaan asli Indonesia atau kebudayaan Austronesia itu sendiri yang sudah dibentuk pada saat masa prasejarah. Seperti itu yang saya ketahui, seperti itu terkait dengan pola tulisan, bagaimana tulisan awal yang ada di Nusantara atau di Indonesia itu seperti apa ya? Apakah kurang jelas, Ibu Umi? Udah cukup, makasih. Atau nah itu tadi sudah ditambahkan juga sama Ibu Umi ya, yang terkait dengan anak Kudungga Aswawarman, Mula Warman cucunya Kudungga. Nah itu yang tadi sering ketukar gitu, karena Warman ini belum lagi Purnawarman yang ada di Jawa Barat ya, yang di Kerajaan Tarumanegara. Saya sering ketukar gitu, bagaimana Aswawarman, Mula Warman dan Purnawarman.
Karena nama Warman itu merupakan nama yang populer pada masa itu ya, pada abad sekian untuk penamaan dari kebudayaan India. Kalau untuk pertanyaan dari Victor, itu ada dasar atau akar budaya India berasal dari budaya negara mana atau kombinasi budayanya. Oh, setahu saya terkait dengan budaya India itu sendiri juga memiliki pengaruh dari kebudayaan-kebudayaan lain, sama seperti Indonesia. Salah satunya itu ada dipengaruhi oleh kebudayaan Yunani. Hal tersebut bisa dilihat dari segi ikonografi, pembuatan arca atau pembuatan patung yang ada di sana gitu. Mereka kan punya seni patung namanya. Nah, seni patung di sana itu dipengaruhi oleh kebudayaan Yunani. Nah, hal tersebut yang menggambarkan bagaimana kebudayaan India itu juga tidak berdiri sendiri, tapi dia juga dipengaruhi oleh kebudayaan-kebudayaan yang ada atau datang dari luar gitu. Karena proses itu, kebudayaan itu ya saling mempengaruhi antara satu tempat dengan tempat yang lainnya, satu pulau dengan pulau yang lainnya, satu daerah dengan daerah yang lainnya gitu. Karena tidak bisa berdiri sendiri gitu. Maka juga jangan heran kalau misalkan kita itu saling memiliki kedekatan kebudayaan. Oh, kok sama ya sama ini gitu. Kayak sama Malaysia kan kita dekat banget ya, kayak wayang gitu. Wayang kan punya Indonesia dan sebagainya. Ternyata ya memang mereka juga punya kebudayaan yang sama. Begitu juga dengan keris dan lain-lain gitu. Makanya terkait dengan kebudayaan ini seharusnya kita tidak memiliki kepemilikan yang begitu dalam gitu ya, yang membuat kita semakin keras gitu untuk ini kebudayaan kita nih, atau bahasa ininya etnosentrisme atau xenocentrisme gitu. Nah, itu saya rasa tidak bijak untuk mencintai kebudayaan. Lalu ada Yoga Harleo, batas peralihan dari zaman prasejarah ke zaman sejarah ditandai dengan apa? Nah, yang tadi sudah saya bilang bahwa batas peralihan dari zaman prasejarah ke zaman sejarah itu ditandai dari tulisan itu sendiri. Tidak berdasarkan dengan kewaktuan, tapi berdasarkan dengan bagaimana tinggalan atau hasil kebudayaan berbentuk tulisan itu ditemukan. Ketika tinggalan dan hasil kebudayaan berbentuk tulisan itu ditemukan, disitulah hadirnya atau diklasifikasikannya periodisasi prasejarah dan masa sejarah. Misalkan sejarah ada benda purbakala ditemukan berbentuk tulisan yang seperti tadi Yupa di Kutai ditemukan, bentuknya tulisan, dapat dibaca dengan informasi yang sudah bisa kita ketahui. Nah, di sanalah kita dapat menarik kesimpulan bahwa disitulah mulainya masa sejarah di Indonesia pada saat Yupa itu ditemukan. Nah, lalu Yupa ini ditulis pada tahun berapa? Nah, disitulah dilakukan observasi dan penelitian lebih lanjut. Research lagi. Batunya kita teliti, batunya ini dari tanggal penanggalannya melalui penelitian, ada namanya C karbon, kita teliti tanggal perabadannya tahun berapa. Setelah diteliti kita dapat menemukan angka tahunnya. Oh, berarti kemungkinan periodisasinya dimulai tahun sekian dan tanggal sekian. Jadi untuk melihat peralihan tersebut kita bisa melihat dari hasil kebudayaannya, bagaimana hasil kebudayaan tulisan itu ditemukan gitu. Makanya kalau misalkan berbicara terkait dengan prasejarah, kita juga tidak bisa berbicara bahwa prasejarah itu merupakan atau kebudayaan yang primitif. Itu juga tidak bisa kita garis besar atau memberikan kesimpulan yang seperti itu. Nah, lalu ada lagi. Nah, iya betul. Kebudayaan itu universal dan berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Karena kebudayaan itu saling mempengaruhi antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Melihat periodisasi lagi ya, kita balik lagi ke periodisasi di materi awal bahwa pada zaman Paleolitikum itu manusia memiliki ciri khas budaya yang
nomaden atau gypsy yang dari satu tempat ke tempat yang lainnya saling berjalan untuk mencari makan. Kalau sekarang itu merantau ya, bahasa ininya merantau. Jadi manusia kan juga sekarang masih memiliki kebudayaan yang sama, merantau dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Cuma bedanya dulu mencari makan, bahan baku makanan, kalau sekarang mencari uang untuk dibelikan makanan. Mungkin seperti itu. Untuk penggambaran ininya ya. Nah, jadi kita nggak bisa tuh memukul rata bahwa kebudayaan ini milik ini, kebudayaan ini milik ini. Mungkin kalau untuk sekarang ya ciri khas dari kebudayaan itu ini, kebudayaan di Indonesia ciri khasnya seperti ini. Nah, ini merupakan hasil kebudayaan Indonesia yang sudah dialkulturasikan dan diasimilasikan dengan kebudayaan apa. Seperti itu. Untuk NKRI ada berapa jenis bahasa dan di mana kita bisa lihat ensiklopedia jenis, arti, dan sebagainya bahasa tersebut. Oh, iya. Kalau misalkan itu saya juga kurang paham. Jenis bahasanya ada ribuan, apalagi logat ya, dari segi logat. Di Indonesia itu walaupun yang sekarang kita tahu bahwa bahasa ibu di Indonesia juga sudah semakin berkurang ya, karena minat untuk kalangan muda untuk mencintai bahasa daerah juga sudah mulai berkurang, apalagi dari segi penulisan. Saya sendiri dari Jawa Barat mengakui bahwa Jawa Barat juga sudah tidak lagi mempraktekkan tulisan-tulisan kebudayaan Jawa Barat gitu, kayak tulisan apa gitu. Kalau Jepang kan masih sampai sekarang ya, hiragana, katakana, terus apalagi itu. Yang juga itu dipengaruhi oleh kebudayaan dari Cina, tapi mereka tetap memakai itu. Orang-orang Jepang itu memakai tulisan-tulisan itu. Begitu juga dengan orang-orang Korea. Sedangkan di Indonesia sepertinya kurang minatnya ya untuk mempelajari tulisan-tulisan kayak di Jawa tuh Hana Caraka Data Sawala Maga Batanga pada jayanya gitu. Nah, tulisannya juga kurang diminati saya rasa, dan juga kepopuleran bahasa perkotaan atau bahasa ibu kota yang datang dari televisi juga mempengaruhi bagaimana bahasa daerah itu semakin ditinggalkan di daerah-daerah, bagaimana anak-anak muda tidak lagi menggunakan bahasa daerah, malu menggunakan bahasa daerah, karena takut dibilang kampung dan lain-lain. Padahal keren pakai bahasa daerah, apalagi pakai logat daerah masing-masing kan lebih keren gitu. Jadi tahu, oh kamu dari sini ya, kamu dari sini. Gitu. Akhirnya bisa sharing lagi terkait dengan kebudayaan. Kalau untuk ensiklopedianya bisa tahu dari mana, saya menyarankan teman-teman membuat perpustakaan nasional ya, jadi elektronik perpustakaan nasional. Nah, di elektronik perpustakaan nasional itu banyak sekali buku-buku elektronik, buku-buku e-book yang bisa teman-teman dapatkan gitu. Kalau misalkan teman-teman sudah mendaftarkan diri di perpustakaan nasional, banyak sekali di sana. Kalau untuk bahasa juga kawan-kawan bisa cari untuk tulisan kawan-kawan juga bisa cari di Museum Nasional, atau teman-teman belum pernah ke Museum Nasional, baru ke Museum Nasional. Saya rasa teman-teman harus berkunjung ke Museum Nasional ya, atau Museum Gajah terkenalnya di depan Monas. Museum Nasional itu juga menyimpan banyak sekali bentuk tulisan, tulisan lama yang dipajang-pajang di sana, dan saya rasa teman-teman juga bakal, oh kaget, ini ternyata Indonesia ya gitu. Karena banyak sekali tinggalan di Museum Nasional itu, benar sumpah. Dan ada hal-hal baru yang bisa kita dapatkan dari masa prasejarah sampai masa sejarah itu di Museum Nasional. Untuk segi bahasa itu ya, untuk segi bahasa saya kurang mengerti ada jumlahnya ada berapa, mohon maaf. Tapi kawan-kawan bisa mencari itu di Perpustakaan Nasional, di websitenya ada Perpustakaan Nasional, atau di Arkeologi Nasional, Arkenas, itu juga ada di websitenya. Coba kawan-kawan juga bisa cari, atau juga ada di Balai Bahasa Nasional. Itu juga ada websitenya. Teman-teman juga bisa mencari di sana. Saya rasa di Balai Bahasa juga sudah ada e-booknya. Karena melalui peraturan kementerian yang baru itu diwajibkan jurnal-jurnal itu kalau nggak salah dipublikasi ke masyarakat secara online. Seperti itu. Terus
apa namanya, mungkin karena penjelasan atau pemahaman tulisan daerah itu kurang sehingga anak sekolah atau orang tua merasa tidak berguna. Problem komunikasi atau penjelasan. Betul, saya rasa itu juga menjadi hal yang salah satu apa namanya permasalahan ya, yang mungkin kita semua bisa juga membantu bagaimana bahasa daerah ini terus apa namanya terus menjadi suatu hal yang menjadi kebanggaan gitu, menjadi kebanggaan tersendiri. Karena untuk segi pembelajaran tulisan dari segi apa namanya akademisnya saja, sumber daya manusianya saja gitu. Kampus-kampus yang menyediakan pembelajaran terkait dengan sumber daya manusia berbasis kebudayaan lama itu sudah berkurang. Misalkan sastra Jawa kuno. Sastra Jawa kuno itu peminatnya sangat-sangat sedikit. Itu di UGM itu sangat sedikit. Kalau di Bali itu juga ada jurusan sastra Jawa kuno Universitas Udayana, itu juga sangat sedikit peminatnya karena tidak tahu mau kerja apa nantinya. Nah, kalau misalkan sudah seperti itu, lalu bagaimana caranya melestarikan dan membudayakan melalui proses behavior dan tingkah laku itu ke kita-kita nih, ke apa namanya penerus-penerus bangsa, apalagi ke anak-anak kita nanti. Itu menjadi pukulan yang berat untuk kita bisa mempertahankan kebudayaan tersebut. Terus Victor, dari banyaknya budaya bahasa di dunia ini, kenapa bahasa Latin yang dipakai sebagai bahasa pemersatu dalam spesies tanaman dan hewan? Oh, kalau untuk itu balik lagi ke keilmuan yang dipakai pada saat itu dan populer pada saat itu. Nah, bahasa Latin itu kan tergantung sih, juga ada yang memakai bahasa Yunani seperti pemakaian logos dan lain-lain. Itu balik lagi dari kesepakatan internasional pada saat itu. Karena kesepakatan internasional pada saat itu mengakui bahwa salah satunya ya yang saya ketahui mengakui bahwa Yunani sebagai sumber kebudayaan besar pada saat itu. Itulah akhirnya yang menjadi kesepakatan bersama secara internasional ya. Jadi seperti itu yang saya ketahui ya. Tapi entah apa beberapa teman-teman memiliki informasi yang lebih lanjut atau tidak. Saya rasa itu terkait dengan sejarah. Memulainya masa sejarah, apakah ada pertanyaan atau? Ya, saya rasa cukup ya untuk sesi kita hari ini. Waktu juga sudah menunjukkan jam 8 ya. Iya. Oke. Iya. Dari Dharma mungkin ada yang disampaikan lagi? Kalau saya rasa cukup sampai situ terkait dengan proses masuknya kebudayaan India atau masuknya masa sejarah ya, masa sejarah Indonesia yang nanti bisa dilanjutkan di materi minggu depan terkait dengan periodisasi selanjutnya. Gitu, paling gitu Kak. Jadi agar periodiknya enak gitu. Berlanjut ya. Iya, berlanjut. Untuk judul minggu depan akan saya umumin di grup masing-masing ya. Iya. Oke, sahabat kelas, untuk kelas kita malam hari ini kita akhiri sampai di sini. Dharma, terima kasih atas waktunya. Iya, terima kasih semua. Ya. Terima kasih Kak. Ya, sahabat kelas, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Terima kasih Mr. Dharma. Terima kasih Terima Mr. kasih. Tony. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih.